Selamat malam kepada pemirsa Gurisadan TV di seluruh Indonesia. Gurisadan TV membaca Indonesia dengan tiga metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gurisadan TV yang kami cintai, selamat malam dan selamat berjumpa lagi di Gurisadan TV. Nah, selama ini Gurisadan TV tidak melakukan siaran karena sibuk dengan penelitian disertasi. Dan mohon doa dari Bapak Ibu selaku pemirsa Gurisadan TV, semoga disertasinya segera selesai, laporan penelitiannya berjalan dengan lancar, kemudian juga ujiannya juga berjalan dengan lancar. Dan pada kesempatan ini secara khusus kita berbicara tentang politik pemilu, tantangan merawat demokrasi. Nah, pemirsa Gurisadan TV yang kami cintai, ada tiga elemen penting dari pemilu. Yang pertama, pemilu sebagai faktor pembentuk pemerintahan ya, atau kita sering sebut dengan istilah government making. Nah, melalui pemilu dihasilkan pemerintahan baru, pemerintahan yang memiliki legitimasi, dan tentu saja pemerintahan yang nanti memiliki otoritas untuk menyelenggarakan kekuasaan dengan program-program yang bisa berguna atau bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat ya. Nah, kemudian yang kedua, pemilu sebagai instrumen pembangunan demokrasi ya. Kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang sedang mengalami konsolidasi demokrasi setelah tahapan transisi demokrasi yang kita lewati cukup lama, dan diperkirakan pada pemilu 2024 kita akan memasuki fase konsolidasi demokrasi yang kuat. Dan fase konsolidasi demokrasi yang kuat ini adalah fase konsolidasi demokrasi di mana elemen penting terkait dengan demokrasi seperti kebebasan sipil, kemudian juga hak-hak warga negara, dan termasuk di dalamnya itu adalah tugas dan fungsi pemerintah itu berjalan dengan baik ya. Dan yang berikutnya, pemilu dilihat sebagai salah satu elemen penting dari kedaulatan rakyat ya. Melalui pemilu, kita menyaksikan bagaimana ekspresi kedaulatan rakyat di sana ya. Apakah rakyat itu sungguh-sungguh berdaulat di dalam pemilu, ataukah memang rakyat itu hanya dijadikan sebagai korban atau tumbal dari pihak-pihak yang berkontestasi di dalam pemilihan umum. Nah, kami pada tahun 2019 itu menghasilkan sebuah buku yang sangat laris, judulnya adalah Membongkar Mafia dan Oligarki dalam Pemilu 2019. Nah, dalam buku ini kami membahas tentang 4 hal yang sangat pentingnya. Yang pertama, pemilu melibatkan banyak aktor. Karena pemilu melibatkan banyak aktor, maka arena kontestasi menjadi sangat kompetitif, pertarungan menjadi sangat sengit, dan kemudian juga banyak sekali kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan di dalam pemilu. Dan yang kedua, masing-masing aktor yang berkontestasi di dalam pemilu selalu bergerak sesuai dengan kepentingannya ya. Nah, kita punya semboyan bahwa tidak ada makan siang yang gratis di dalam politik. Semua orang pasti bergerak sesuai dengan kepentingan masing-masing ya. Dan yang berikutnya, dengan keragaman kepentingan, tentu saja selalu ada pihak-pihak yang mencoba menghalalkan segala cara untuk memperoleh kemenangan atau untuk mencapai kemenangan. Nah, jika titik sentrumnya adalah segala cara untuk mencapai kemenangan, maka kemudian yang terjadi di sana adalah pemaksaan kehendak ya, kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam pemilu, kemudian juga mungkin konflik dan
kerusuhan sosial yang tentu saja akan menghambat stabilitas pemilu dan juga kontribusi pemilu terhadap pembangunan demokrasi. Nah, yang berikutnya, pemilu 2024 itu diperkirakan merupakan pertarungan antara mafia dan orang kuat ya. Kita mengetahui bahwa the man behind the gun dari pemilu di Indonesia itu adalah para mafia ya. Para mafia ini adalah mereka-mereka yang memiliki modal ya, tidak hanya modal menguasai dan mengendalikan partai politik, tetapi juga modal menguasai seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia maupun juga sumber daya alam di Republik Indonesia. Dan tentu saja mereka juga adalah kumpulan orang kuat, kumpulan para petarung, kumpulan orang-orang yang sangat fighter ya, sangat berani, sangat luar biasa di dalam kontestasi politik ya. Dan yang ketiga, yang kita lihat bahwa sebagai bagian dari pembangunan demokrasi, tentu saja kita adalah negara yang sedang membangun sistem demokrasi ya. Dan sebagai negara yang sedang membangun sistem demokrasi, demokrasi kita itu penuh dengan masalah ya. Selalu terjadi tarik-menarik antara kelompok status quo dengan kelompok perubahan. Juga selalu terjadi tarik-menarik antara kelompok konservatif dengan kelompok modernis ya. Juga selalu tarik-menarik antara kelompok otoritarian yang lama dan juga kelompok yang pro demokrasi ya. Kemudian yang berikutnya, kita juga sedang mencoba mentransformasikan pemerintahan kita dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang demokratis ya, pemerintahan yang lebih stabil ya. Dan kalau kita melihat dari perkembangan indeks demokrasi Indonesia berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Statistik ya, Badan Pusat Statistik tahun 2023 itu menunjukkan bahwa demokrasi kita masih merupakan demokrasi yang digerakkan oleh negara atau state-led demokrasi, di mana di dalam demokrasi yang digerakkan oleh negara ini kecenderungan-kecenderungan kepentingan negara itu lebih menonjol dibandingkan dengan kecenderungan-kecenderungan kepentingan masyarakat ya. Dan kami dengan Bang Leo di beberapa waktu yang lalu itu menulis sebuah buku tentang 25 tahun demokrasi Indonesia. Dan catatan penting kita di dalam buku ini yang pertama, demokrasi kita berada di persimpangan jalan karena terjadi tarik-menarik kepentingan antara kelompok konservatif dengan kelompok modernis, antara kelompok otoritarian dengan kelompok pro-demokrasi. Dan dalam konteks tarik-menarik ini selalu ada upaya untuk mengedepankan ego, mengedepankan kepentingan masing-masingnya. Kemudian yang kedua, kita menyaksikan bahwa masyarakat sipil kita saat ini adalah masyarakat sipil yang terfragmentasi ya, terpecah-pecah, dan bahkan masyarakat sipil kita menjadi masyarakat sipil yang terkooptasi oleh kekuasaan. Kemudian yang berikutnya, kita juga melihat bahwa kaum muda memiliki kecenderungan untuk menjadi parasit dalam sistem politik ya, belum dijadikan sebagai agen yang bisa membawa perubahan. Para kaum muda ini mudah sekali disetir, mudah sekali dipermainkan, dan juga mudah sekali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu ya, yang kita sebut dengan kelompok mafia dan orang kuat tadi ya. Kemudian yang berikutnya, kita menyaksikan bahwa demokrasi kita saat ini adalah demokrasi yang rentan dengan persoalan korupsi. Korupsi sangat kuat ya, bahkan di institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Banyak polisi yang ditangkap KPK, banyak hakim yang ditangkap KPK, dan juga banyak sekali jaksa yang ditangkap oleh KPK
karena keterlibatan mereka di dalam praktik korupsi ya. Kemudian yang berikutnya kita juga masih melihat ya bahwa kemiskinan dan ketidakadilan masih merupakan persoalan yang sangat serius di Indonesia. Dan kalau kita melihat bahwa peta korupsi yang terjadi di Indonesia hampir menyebar ya di setiap wilayah di seluruh Indonesia dan tidak hanya dilakukan oleh satu aktor ya, tetapi multi aktor ya. Dan saat ini misalnya ada sekitar 349 triliun dana siluman di Kementerian Keuangan